Itu bukan kekayaan, karena nabi-nabi umumnya itu warisannya itu kemelaratan. Tapi diwaris apa? Yang diwaris adalah akhlaknya. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku diutus menjadi utusan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bayangkan, sudah baik saja, sudah mulia saja masih disempurnakan. Loh, kenapa kok disempurnakan? Saya ambil sebuah contoh. Semasa saya menjadi sekretaris Pondok Tebireng di Jombang, ada seorang pemuda datang pakai kaos oblong, celananya blue jean, bawa rangsel, rambutnya kepangan. Apa di sini dikepang itu apa? Dijalin itu loh. Nah, lalu datang ke kantor, nanya saya, mana kiainya? Lah kiainya itu Pak Kiai Muhammad Yusuf Hashim, paman saya, sedang betulkan mobil, badannya masuk di bawah mobil di kolong, betulkan mobil. Lalu santri ini, orang ini datang ke mobil, ditunggu 1 jam lebih Kiai Yusuf di bawah mobil. Lah padahal tidak ada pohon, tidak ada apa, kepanasan di luar. Begitu Pak Yusuf selesai 1 jam lebih, keluar, tangannya masih penuh gemuk, dibersihkan. Anak muda itu tadi datang ke beliau dan mengatakan, halo Kiai. Oh Kiai di halo ya, oh ini. Tapi Pak Yusuf Hashim menghadapi orang ini dengan sabar, tanya apa perlunya begini-begini. Ya saya ingin mondok Yai. Kenapa mondok? Biar pinter ilmu agama. Kenapa? Pengen jadi kiai. Oh begitu sampean. Iya. Dipanggilkan seorang santri senior, datang diberitahu, tolong anak ini diramut supaya bisa jadi kiai. Nah, coba toh, leweng kiai kok dihalu, mestinya kan ya assalamualaikum toh. Tapi niatnya baik, niatnya adalah memberikan hormat kepada kiai, ya apa tidak? Cuma caranya keliru, ya apa tidak? Lah itu namanya niatnya mulya, caranya keliru harus diperbaiki. Loh itu nama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain bahwa aku diutus menjadi nabi untuk menyempurnakan akhlak mulia Anda semua. Loh itu loh. Jadi cocok dengan saya itu memahami hadis itu, ya Allah. Begini toh contohnya itu. Enak kiai kok muni halo yai. Nah sekarang anak muda yang sekarang ini dulu menjadi santri itu sekarang menjadi kiai di Jakarta, mempunyai 3.000 orang santri. Coba akhlaknya ya mulia, ya ndak halo kiai lagi, sudah peduk saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah sudah ini. Jadi akhlak itu penting sekali. Tanpa akhlak nanti kita menjadi profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, MA, tapi MA-nya maling. Nah ini kan ciloko kalau begini. Pendidikan harus disertai dengan akhlak, tidak bisa lain. Nah saudara-saudara, dengan berbekalkan hal-hal semacam itu, kita akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam waktu tidak lama lagi. Ada Kiai Nukman Thohir ini tadi bareng datang dengan saya ceritani. Ada kiai-kiai khawarikul adah yang aneh-aneh itu bilang pada saya, krisis kita ini Gus
seperti Nabi Yusuf lamanya 7 tahun. Coba kita hitung 1997 1, 1998 2 tahun, 1999 3 tahun, 2000 4 tahun, 2001 5 tahun, 2002 6 tahun, selesainya 2007 tahun 7 tahun, selesainya tahun 2003. Mudah-mudahan krisis ini bisa kita atasi tahun 2003. Amin ya robbal alamin. Tahu-tahu katanya Gus Nurman, loh iya, Kiai Nukman bilang pada saya, itu kan krisisnya 7 tahun, lah penyelesaiannya kan juga 7 tahun. La ilaha illallah. Lah kalau 2003 7 tahun lagi, 2010 baru selesai, ya Allah. Langsung saya bilang, ya mungkin kiai-kiai itu mengatakan pada saya, kita menghadapi krisis Nabi Yusuf 7 tahunnya diomongkan kok krisisnya tok. Jadi penyelesaian krisis itu tidak disebut-sebut oleh kiai-kiai tersebut, kiai-kiai itu. Maka dengan sendirinya saya bilang, kita jangan-jangan tidak usah pakai cara penyelesaian 7 tahun seperti Nabi Yusuf. Kita apa? Karena penyelesaiannya sudah ada di dalam ketika kita menjalani krisis itu, di dalamnya ada cara-cara penyelesaiannya sendiri. Dan kita lebih cepat karena ada komunikasi lebih cepat, ada kesadaran lebih cepat, hubungan lebih cepat dan sebagainya. Jadi saya yakin bahwa tahun 2003 nanti kita akan menyelesaikan krisis multidimensi yang ada itu. Mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan bungo ya. Mudah-mudahan kita bukan manusia yang bisa melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri, tapi semuanya tergantung kepada apa kata Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yurid, nahnu nurid, wallahu fa'alul lima yurid. Tuhan berkehendak, kita pun berkehendak, tetapi Tuhanlah yang melaksanakan apa yang dikehendakinya. Loh, ini ujar-ujarnya agama kita. Jadi begitulah saudara-saudara, kita akan sanggup mengatasi keadaan, akan sanggup mengatasi krisis dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Rupanya sekarang ini telah timbul kesadaran seperti itu. Kabeh mau diurat-arit tok. Megawati ngelawan Amin Rais soal divestasi atau penjualan Indosat. Akbar Tanjung ya lagi pusing dengan hukuman yang dijatuhkan pengadilan negeri. Kalau dia pusing tidak ngomong, itu tandanya Mahkamah Tinggi Jakarta akan memperkuat putusan pengadilan negeri, alias dia dapat 3 tahun. Nah, padahal kita yang di luar nganggep Akbar Tanjung itu terlalu kecil, hukumannya cuma sekian. Ya tidak apa-apalah, kita kan kasihan. Loh lah iya. Lalu Hamzah Has gimana? Hamzah Has sibuk ngatur bagaimana caranya. Sekarang orang anggap P3 itu di belakangnya teroris. Bagaimana supaya tidak ada anggapan seperti itu? Lah bagaimana tidak menganggap gitu? Hamzah Has membuat pernyataan bahwa dia prihatin terhadap pemboman di Bali. Saya pidato di areng-areng Pasuruan ketika penutupan konferensi NU wilayah Jawa Timur. Saya bilang Hamzah Has hanya prihatin
padahal orang lain mengutuk pemboman yang ada di Bali. Jangan-jangan yang meledakkan bom itu temannya Hamzah sendiri. Para hadirin dan hadirat, saya pidato begitu sudah setengah bulan yang lalu, dan saya ulang-ulang di mana-mana termasuk di Kelampis ini. Sampai hari ini Hamzah tidak mau jawab. Rupanya betul ini omongan saya ini. Lalu bagaimana kalau pemimpin-pemimpinnya begini nih? Satu di belakang teroris, satu nunggu hukuman, yang dua orang berkelahi terus. La ilaha illallah. Ini terus piye Indonesia ini? Ya, karena itu ya mau tidak mau ya kita harus menyingsingkan lengan baju, memperbaiki Indonesia tanpa menunggu mereka. Katanya Dr. Syahrir, seorang ahli ekonomi, seperti dimuat di dalam majalah Gatra beberapa minggu yang lalu, pemimpin formal, pemimpin resmi Indonesia ditanya pendapatnya tentang mereka, jawabnya Dr. Syahrir, Indonesia tidak punya pemimpin, yang punya cuma para penguasa saja. Coba lah, kalau orang sudah seperti dia anggap tidak ada pemimpin, apa mana rakyat ngisor, tua mbak tidak merasa ada pimpinan sama sekali. Yang ada cuma preman dan para pemungut pajak, pemungut setoran. Ya apa tidak? Hai, ya begini ini. Tapi ini tidak boleh kita harus sabar ya, tidak boleh keras-keras. Adapun orang-orang yang buat pungutan-pungutan itu kita doakan supaya dihentikan segera perbuatan mereka itu sebelum dibuktikan oleh hukum. Kalau rakyat sih sudah tahu dari dulu siapa yang korupsi, siapa yang tukang pungut, siapa yang tukang naikkan harga, sudah tahu dari dulu, ya apa tidak? Nah, iya. Rakyat yang akan menjadi saksi sesuai dengan ungkapan Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang beriman, jadilah saksi bagi Allah. Insyaallah masyarakat sudah menjadi saksi. Dan tegakkan keadilan dan jadilah saksi bagi Allah walau mengenai diri kalian sendiri. Loh, ini yang kita jalani sehari-hari sekarang, menjadi saksi bagi kita bahwa telah terjadi korupsi merajalela, bahkan sekarang bertambah besar bila dibandingkan dengan dahulu. Nah, inilah para hadirin dan hadirat, saya rasa kalau kita ke depan memecahkan masalah-masalah dengan konsep-konsep yang kita miliki dan dengan keberanian yang ada, serta dengan kerukunan para anggota masyarakat, juga dengan ketundukan penuh kepada ulama, insya Allah kita akan dapat mengatasi krisis multidimensi dalam waktu segera, dan kita akan dapat menjadikan negeri kita dengan konsep yang saya kemukakan tadi, bangsa yang sangat kuat di bidang ekonomi. Ini saya tanyakan, saya ngomong di mana-mana, para ahli ekonomi ya, wah cocok itu cocok. Yang mengkeret sedikit saja kok. Ya yang belani pemerintah tok itu. Ya saya sudah tanyakan kemana-mana, termasuk diantaranya Pak Suendi Karyawan ME dari Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat, ahli ekonomi. Wah, dia bilang memang Pak, ekonomi rakyat itu jalan satu-satunya bagi kita untuk menyelesaikan krisis yang ada sekarang.
Nah, yang kita perlukan adalah orang yang punya keberanian untuk melaksanakan konsep-konsep yang dikemukakan tadi. Para hadirin dan hadirat, saya berada di sini sebetulnya ya di kampung sendiri, karena ya, jelek-jelek saya ini keturunan wong Madura. Salah seorang di antara leluhur saya sekarang dikuburkan di Astatenggi di Sumenep. Mulane timbang wong Bangkalan si alus aku Madurane. Ya. Jadi ini tidak lain karena rasa terikat pada tanah Madura, tempat lahirnya nenek moyang saya. Begitu juga mbah saya Kiai Hasyim Asy'ari pernah belajar di Tembangan kepada Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Khalil, yaitu buyutnya Kiai Fuad Amin yang sekarang ada di samping saya ini. Jadi utang saya ini kepada Madura, katanya orang, seseorang ini utang kepada gurunya 7 turunan, saya baru 3 turunan mbak saya, jadi masih utang sampai ke bawah-bawah saya 4 angkatan, 4 generasi. Karena itu dengan Madura saya tidak pernah merasa asing, walaupun ini adalah masyarakat pulau, tapi nyebrang sini kan sebentar saja, sehingga saya perlukan berada di sini. Dan sekarang ini ada di Kelampis untuk halal bihalal, sambil nantinya meresmikan sebuah madrasah yang didirikan oleh orang-orang di sini. Maka mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan barokah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para hadirin dan hadirat, saya tidak akan memperpanjang lagi karena saya harus segera kembali ke Jakarta agar supaya dapat menyelesaikan beberapa hal yang di sana memerlukan penyelesaian dari saya. Saya rasa demikian. Ini jamaah jangan bubar, nunggoni didoakan, karena katanya hadis, ad-doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Kalau sampean pulang sebelum doa, saya khawatir nanti di tengah jalan saya tidak tanggung jawab, kalau ketemu setan tidak tahu loh. Ya itulah para hadirin hadirat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya penandatanganan prasasti dan akta peresmian Madrasah Al-Wusta Raudhatul Ulum dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kepada hadirin dimohon tenang karena masih ada ceramah agama lagi dan doa. Kepada hadirin untuk tenang kembali, duduk ke tempat semula. Esokna alengki boleh sabar ngantos sampai lestarian doa.
kepada Banser, kepada hadirin yang ada di Langgar yang tidak berkepentingan, supaya semua terutama yang hadir, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan kesulitan kita membentuk masyarakat yang seperti Gus Dur katakan berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia. Lalu yang 7% itu jatuh ke tangan siapa? Nah, itu yang saya takuti kalau jatuh ke tangan PDI Perjuangan itu untuk melakukan pemilu. Kenapa? Karena PDI Perjuangan dalam salah satu keputusan yang tidak tertulis, tidak disiarkan keluar, tapi saya tahu di dalam Rakernas 2 tahunan yang lalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus mengumpulkan 5 triliun rupiah untuk menghadapi pemilu ya. Nah, bagaimana mungkin kalau tidak pakai komisi-komisian ya? Saya punya usul juga. Usul saya jangan ada perjuangan, ditinjau kembali. Kalau omongannya Laksamana Soekardi bahwa ini akan mempengaruhi mitra Indonesia di bidang investasi, asal kita pintar menerangkannya bahwa Indosat itu menyangkut masalah keamanan, menyangkut masalah komunikasi yang luar biasa, menyangkut teknologi. Anda tidak tahu bahwa kalau kita jual Indosat ke orang lain, 82 tahun lagi baru kita bisa menempatkan satelit di ruang angkasa. Lalu akan dijalankan oleh perusahaan tersebut yang dikuasai oleh pemerintah Singapura. Berarti Indonesia ini keamanannya tergantung kepada kalau betul katanya Amin Rais, kalau pemerintah Singapura memutuskan untuk ngaco Indonesia, tidak dioperasikan saja itu satelit itu 1 hari habis lagi. Nah, saya usulkan itu dibatalkan, tapi dikirimkan utusan-utusan ke luar negeri kepada perusahaan-perusahaan yang besar untuk menjelaskan. Boleh pilih yang lain, tapi jangan Indosat, beberapa yang strategis jangan. Nah, itulah cari uang ya cari uang, jangan seenaknya. Benar mengenai pemilihan presiden, Bu. Pasti akan nanti dipilih oleh Pak. Oh iya, ya tergantunglah. Kalau yakin kan boleh-boleh kan. Yakin menang kalau dipilih? Oh iya, kalau Kiai bilang aja mesti menang ya. Gus, 2003 ini ada keinginan kelompok untuk mengganti pimpinan nasional, gimana? Terus kayak persiapan ekonomi tadi mengapa kok nggak dilakukan sejak betul jadi presiden dulu itu, Bu? Apa? Kayak konsep-konsep ekonomi yang seperti tadi. Godongnya nggak sebentar, Mas. Tapi kelakuannya orang-orang itu melanggar konstitusi. Gimana? Ayo. Gurunya pintar, menyampaikan ilmu kepada murid, serta mengajar keluar dari madrasah, memberikan contoh. Tawar ya? Tawar. Maka pelajaran yang langsung disampaikan adalah pelajaran contoh yang baik yang paling langsung dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh anak-anak, dan dilihat oleh kita semua. Kalau di madrasah cuma ngajar ilmu, tidak langsung itu, tapi yang langsung perilaku, kelakuan, amal setiap hari dari ibu itu seperti apa? Itulah yang disebut das atau tadris. Yang ketiga, bukan hanya taklim dan tadris, ada lagi satu lagi namanya takdim. Apa namanya? Takdim. Apa takdim itu? Guru berusaha agar muridnya mengerti sopan santun, disiplin, mengerti hak dan kewajiban, tidak pernah melanggar hukum, tidak usah diperintah sudah berangkat, tidak usah diperintah dibentak-bentak sudah benar, sudah menjalankan perintah, tidak usah dipukul sudah menahan diri dari melakukan hal ini,
akan menjadi anak yang muadab, beradab. Lapar ya? Ngereng-ngereng kalau yang tangguh, tidak mudah berkata, tidak mudah kalau pertahankan aja ini, anu besar. akan menjadi orang yang kuat, tidak mudah goyang. Langkong himingkan itu. Agak mundur, Pak. Enggak usah jalan, enggak usah jalan. Maju. Iya, iya. Seperti ini semua, wah sudah masyarakat bagus, tenang, tentram, disiplin, menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi hukum, menghormati barangkali cara bagaimana kualitas pendidikan terutama madrasah Al-Husqa. Ini saya kebetulan dengan Mas Saiful dan teman tadi, saya satu guru yaitu satu tarekat, saya masuk tarekat Syadziliyah, tarekat pengikut Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Saya berundang saya sini ada yang salah satu pendidik muridnya Sayyidina Umar, itu kelakuannya luar biasa. Ini kelakuan di laut di mobil ini. Di laut. Coba tabung nangkut di belakang. Yo. Pernah juga Sayyidina Umar itu kembali. Orang Arab tadinya fi dolalin mubin, kurang ajar kelakuannya, jahiliyah, jelek sekali. Tadinya fi dolalin mubin, kurang ajar kelakuannya, jahiliyah, jelek sekali perilakunya. Setelah masuk Islam, mengikuti Rasulullah memberikan kepada sahabatnya, muridnya apa? Yatlu alaihim, diberi pelajaran membaca Al-Quran, yatlu alaihim ayati, diajari membaca Al-Quran. Setelah diajari bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran, namanya apa? Wa yuzakkihim. Jangan seperti orang sekarang katanya berjuang membela Islam tapi bertentangan dengan Al-Quran, masang bom di pasar, masang bom di tempat gereja, di tempat keramaian. Begitu berjuang Islam bukan? Itu bukan berjuang Islam, bukan jihad Islam, tapi justru karena apa? Karena Raudatul Ulum ini mudah-mudahan bukan hanya diberi pelajaran baca Al-Quran, tapi juga diberi tuntunan bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran itu. Kalau sudah wajibin, Rasulullah memberikan kepada sahabatnya manusia yang sesuai dengan kitab, sesuai dengan Al-Quran, manusia yang mengerti, sadar hukum, menghormati undang-undang, mengerti itu. Nama waktu Rasulullah belum ada ilmu tasawuf, yang ada adalah wal hikmah, wisdom, rahasia di belakang hukum-hukum Islam itu ada apa? Kenapa sholat harus 5 waktu?
Kenapa harus menghadap ke Mekah, ke kiblat, ke Ka'bah? Kenapa puasa Ramadan? Kenapa harus zakat? Kenapa? Itu yang dibahas adalah di belakang rahasia dari syariat, itu namanya hikmah. Nah, menurut sekarang namanya ilmu tasawuf. Tidak cukup hanya syariatnya, tidak cukup hanya wudunya benar, baca fatihahnya benar, sholatnya benar, tapi kalau tidak dibarengi, tidak didasari dengan khusyuk, dengan penghayatan, dengan pendalaman arti sholat, itu masih belum cukup. Nah, mengerti tentang itu namanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Rasulullah sendiri cara mendidik sahabatnya dengan 4 cara itu tadi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Dibaca membaca Al-Quran, wa yuzakkihim, diberi tuntunan bagaimana mengamalkan Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, diajarin disiplin, diajarin supaya berakhlakul karimah, wal hikmah, dan diberi pelajaran rahasia-rahasia dari syariat Islam ini. Nah, Raudhatul Ulum ini kalau mau maju 4 cara tadi harus dijalankan oleh pengelola madrasah Raudhatul Ulum ini. Ada permintaan dari panitia madrasah atau pengurus madrasah agar kita membaca sholawat bersama-sama sebelum berdoa, sambil bareng seikhlasnya yang hadir ini ikut andil mendukung perjalanan pengelolaan madrasah Al-Wusta Raudhatul Ulum ini. Mari ya baca sholawat bersama-sama ya. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah
Mari kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan saya yang berada di depan Bapak ini, yang sedang berdiri ini, selalu diberi kekuatan, perlindungan oleh Allah, selamat, panjang umur, dan juga Madrasah Rawdatul Ulum, masyarakat Perhubungan Lampis pada umumnya selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan taufik, hidayah, tumaninah, istiqrar dari Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bisa dibanggakan, menjadi khairul umat yang terbaik dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadri fariju bil kurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bi rawa'ib wa husnul khatimah sallallahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi rahmatihi wa nafsi bi'adati kulli ma'lum lak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Aghithna, aghithna, aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوز باب ولا فاجر يا حسيب يا جليل أن تغفر لنا ذنوبنا وتمحو عنا خطايانا وتسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من الهم والغم والمرض والسقم والبلايا والمحن والفتن وأن تجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا في أمور ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيف يا قدير يا لطيف يا قدير يا لطيف يا قدير الطف بنا في تيسير كل عسير. رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير. ربنا اختم لنا بالإسلام والإيمان واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Minta maaf kalau ada kesalahan perkataan yang tidak berkenan. Syukran wa kuntum fil khairi wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau mengucapkan terima kasih. Untuk doa yang kedua akan disampaikan oleh Habib Soleh bin Smith. Kepada beliau kami persilakan. Ya, saya mencoba surban supaya apapun yang masjid Muslimah. Ano, kalah pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يفيد المحبوب كثير جدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اهدنا من عندك واعطنا علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لا تزال لذلك اهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مونس كل وحيد ويا امانا من كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير يا من لا يحتاج الى البيان الكثير حاجاتنا اليك كثير حاجتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami atas nama pemandu acara apabila ada kesalahan atau keliruan awalan wa akhiran kami minta maaf sedalam-dalamnya lautan dan selebar-lebarnya samudra. Wa akhirat badar jubikum ila bahafikum Allahul muwafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ramai. Jangan lupa.